Isaac Newton, ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah di dunia. Beliau ahli di bidang matematika, fisika, astronomi, dan beberapa ilmu lainnya. Namun menjadi seorang yang memiliki kecerdasan yang superior ini tetap tidak bisa menghindarkan dirinya dari sifat dasar manusia, yaitu keserakahan. Pada tahun 1719 sampai 1720, beliau berinvestasi pada saham South Sea Company. South Sea Company adalah perusahaan yang mendapatkan izin untuk memonopoli perdagangan Inggris ke wilayah Laut Selatan dan ke Amerika Selatan, sehingga prospeknya dinilai sangat baik dan membuat harga sahamnya naik secara gila-gilaan. Ketika harga saham South Sea mulai menggila, Newton pun merealisasikan keuntungannya dengan menjual sahamnya dan memperoleh keuntungan sebesar 7.000 pound sterling. Beberapa bulan kemudian, ternyata harga saham South Sea masih naik lebih tinggi lagi. Karena tergiur dengan tawaran dari Mr. Market yang sangat optimis ini, Newton akhirnya kembali membeli saham South Sea di harga yang sangat tinggi dengan dana sebesar 3 kali lipat lebih tinggi dari investasi awalnya. Namun ternyata prospek yang sangat optimis di awal mengenai kinerja perusahaan tidak terrealisasi dan menyebabkan harga saham South Sea pada akhirnya turun drastis dan Newton pun menderita kerugian mencapai 20.000 pound sterling. Semenjak kejadian tersebut, Newton melarang orang-orang di sekitarnya untuk menyebut kata South Sea karena setrauma itu dengan saham South Sea tersebut. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keserakahan bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk orang pintar sekalipun. Hal ini menjelaskan fenomena maraknya penipuan investasi bodong karena pelaku selalu berhasil memanfaatkan sifat keserakahan manusia tersebut. Kita ambil contoh kegagalan lain di investasi yang lebih advance, yang melibatkan para ahli di bidang ekonomi dan investasi. Pada tahun 1994, John W. Meriwether, seorang trader ternama di Wall Street, mendirikan perusahaan hedge fund yang bernama LTCM atau Long Term Capital Management. Perusahaan hedge fund adalah perusahaan pengelola dana investasi di mana dana yang terkumpul dari investor dikelola dengan lebih agresif, yang biasanya menggunakan instrumen-instrumen derivatif dan menggunakan leverage atau hutang untuk dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih besar. LTCM ini menggunakan strategi arbitrage atau strategi yang memanfaatkan perbedaan harga akibat kondisi market yang tidak efisien, sehingga pada dasarnya LTCM dapat membeli instrumen keuangan di market yang satu, kemudian menjualnya di market yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Dan strategi ini secara teoritis dapat dilakukan tanpa adanya resiko apapun. Meriwether berhasil mengajak beberapa partner yang terdiri dari orang-orang jenius untuk menjalankan LTCM ini. Yang paling terkenal adalah dua orang jenius yaitu Robert C. Merton dan Myron S. Holmes yang bersama-sama mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1997 atas metodenya dalam menentukan nilai dari instrumen derivatif. Selain itu, Meriwether juga berhasil mengajak beberapa profesional lainnya yang sangat ahli di bidang ekonomi dan finansial. Di tahun pertamanya, LTCM berhasil memperoleh imbal hasil mencapai 21%. Kemudian di tahun kedua, imbal hasilnya kembali meningkat menjadi 43%. Dan di tahun ketiga, keuntungan yang diperoleh tetap stabil di 42%. Namun singkat cerita, karena semakin lama keuntungan di transaksi arbitrage ini semakin menipis, LTCM harus menggunakan leverage yang semakin besar untuk memperoleh keuntungan yang signifikan. Cerita buruk dimulai ketika krisis keuangan di Asia dimulai tahun 1997 dan berlanjut pada tahun 1998, yaitu terjadi krisis keuangan di Rusia. LTCM yang pada saat itu memiliki posisi yang signifikan pada aset keuangan Rusia mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk menghindari krisis keuangan lanjutan yang lebih besar lagi, pemerintah Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan dana pinjaman dari beberapa bank untuk membail-out LTCM ini. Dan akhirnya pada tahun 2000, seluruh dana kelolaan LTCM dilikuidasi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, LTCM menggunakan model matematika yang kompleks. Namun tetap saja model tersebut gagal memprediksi ketidakpastian yang terjadi di market. Karena yang pasti hanyalah ketidakpastian.
Apa yang terjadi di masa lalu tidak dapat dijadikan sebagai prediktor yang sempurna untuk kejadian di masa depan. Yang menambah buruk dari kejadian ini adalah tim LCTM yang terdiri dari para orang-orang pintar terlalu percaya diri dengan kemampuan mereka, sehingga berani mengambil risiko dengan menggunakan leverage atau hutang yang terlalu besar, sehingga ketika krisis menghantam, kerugian besar pun tidak dapat dihindari.